Sambutan selanjutnya yaitu dari perwakilan donatur sekaligus motivasi kepada Bapak Haji Ahmad Rifai MA SH MH MSI LLM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Hatta Qodir, pengasuh pondok pesantren. Yang saya hormati Kiai Haji Anul Yakin. Yang saya hormatin mudir Pondok Tebu Ireng. Yang saya hormatin Syekh Bilal Mahmud. Marilah kita sama-sama membaca syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa ngumpul semua. Mudah-mudahan Allah selalu berikan rahmatnya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Kiai Hatta Qodir. Saya belum menyampaikan selamat kepada para wisudawan. Kenapa? Kalau saya mengucapkan selamat kepada Pak Kiai Hatta Qodir, saya pasti ucapkan. Kalau saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan, saya tidak mengucapkan. Karena mulai pada hari ini adalah bagaimana kepada saudara-saudara yang diwisuda, bagaimana menjadi manusia yang Qur'ani. Anda bisa hafal Al-Quran pada hari ini, tapi kalau Anda tidak bisa melaksanakan isi Al-Quran, ingatlah Allah juga akan memberikan ancaman kepada orang yang memberikan hafal Al-Quran. Aisyah istri Rasulullah SAW bahkan juga sama. Ketika Aisyah melakukan kesalahan, maka mereka dihukum 2 kali sebagaimana dalam surat Al-Azab, dalam surat Al-Kabut. Tapi kalau mereka melakukan hal yang baik, maka akan diberikan 2 pahala. Begitu juga adik-adik yang tahfidz Al-Quran, Anda mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana Al-Quran yang Anda telah hafal hari ini. Coba kita simak. Ketika Rasulullah duduk di masjid dalam suatu majelis, Rasulullah menanya kepada para sahabatnya begini, hai sahabatku, tahukah kamu siapakah yang Allah mencintainya dan aku juga mencintainya? Maka sahabat Rasulullah bilang, Nabi Musa ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, bukan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa pernah ketemu dengan Allah dan Allah telah berikan mukjizatnya kepada Nabi Musa, sehingga wajar kalau Allah mencintainya. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah kalau begitu? Apakah kami para sahabat-sahabat Rasulullah? Dijawab, bukan kalian juga. Kalau kalian tahu mukjizatku dan kau tahu bahwa Allah telah berikan mukjizat kepadaku sehingga kau mengimaniku. Maka ditanya lagi, ya, salam Oke, Husain. Oke, Mas Dugi. Ya. Yang saya hormati, selamat datang Kiai Mas Dugi. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Akhirnya para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah ya Rasulullah? Apakah kami para sahabat-sahabat? Maka dijawab Rasulullah, bukan.
kalau kalian telah tahu bahwa Allah telah mencintaiku dan Allah memberikan mukjizat kepadaku sehingga kau beriman kepadaku. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah Rasulullah yang Allah mencintainya dan Rasulullah juga mencintainya? Manhum ya Rasulullah, siapakah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, orang yang Allah cinta dan aku mencintai adalah orang yang setelah aku wafat mereka telah mencintaiku dan telah menjalankan sunnah-sunnahku. Dia adalah ahlul bait, dia adalah keluargaku. Inilah orang yang dicintai Allah dan Rasulullah. Mencintainya adalah orang-orang yang setelah Rasulullah wafat mereka telah mencintai dan mereka telah menjalankan sunnah-sunnahnya. Apakah adik-adik yang menjadi hari ini bisa menjadi tahfidz Al-Quran? Apakah anda mulai konsisten? Kita lihat, kita simak bagaimana Khalid, bagaimana sahabat Bilal bin Rabah adalah seseorang yang bukan seorang ahli Al-Quran dan bukan seorang yang menjadi penghafal Al-Quran, tetapi mereka adalah orang yang menjadikan ahli surga. Kenapa? Karena mereka begitu mencintai Rasulullah dan menjalankan nilai-nilai Al-Quran. Ini tantangannya. Anda hafal Al-Quran pada hari ini, tetapi Anda tidak memberikan contoh dan perilaku yang baik, maka Allah pun juga akan memberikan pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Ada contoh yang lainnya misalkan, makanya kenapa di Al-Quran banyak sekali Allah meminta kepada kita, memerintahkan kita untuk menginfakkan harta yang kita cintainya. Allah banyak sekali dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan di sana. Kenapa? Karena satu, kunci kehidupan adalah orang sayang dengan harta benda, orang sayang dengan kekayaan, orang sayang dengan apa yang dimilikinya. Ini adalah pertanyaan, adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh adik-adik yang menjadikan tahfidz Al-Quran pada hari ini telah diwisuda. Bagaimana telah menciptakan anda sekalian semuanya untuk menjadi manusia-manusia yang Qurani sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Coba kita lihat satu sahabat Rasulullah yang namanya Abu Dahdah dan Abu Lubabah. Pernah suatu ketika di dalam hadis diceritakan, Abu Dahdah ketika itu ada sepohon kurma. Kemudian kalau orang Jawa bilang mangklung. Mangklung itu pohonnya ada di rumah sebelah tetangga itu. Maka pohon kurmanya dimakan oleh anak yatim piatu itu. Tetapi Abu Lubabah tidak menerima pohonnya dimakan oleh anak yatim piatu. Maka diadukanlah anak yatim ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya telah mengambil pohon kurma miliknya Abu Lubabah, tetapi saya telah dilarang. Bahwa saya berpikir karena saya anak yatim piatu, saya berhak mendapatkan buah tersebut. Maka Abu Lubabah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Maka ditanya, Abu Lubabah, apakah benar itu pohon kurmamu? Iya ya Rasulullah. Abu Lubabah, maukah kamu diberi surga oleh Allah, nanti kurmamu dengan ratusan tahun dilewati oleh malaikat belum terlewatkan? Maukah pohon kurmamu kau berikan kepada anak yatim piatu? Apa jawabannya Abu Lubabah? Ya Rasulullah, itu adalah harta satu-satunya yang saya miliki, kata Abu Lubabah. Artinya apa? Bahwa Abu Lubabah menolak dikasih tawaran surga oleh Rasulullah. Kemudian terdengarlah cerita antara Abu Lubabah dengan Rasulullah SAW ini. Kemudian ada Abu Dardah. Abu Dardah mendengarkan apa yang menjadi pembicaraan Rasulullah dengan Abu Lubabah. Akhirnya mendatangi, ya Rasulullah, apakah andai kata aku yang memberikan itu kepada anak yatim, maka Allah akan memberikan surganya kelak kepada aku? Maka dijawab oleh Rasulullah, iya tentu. Maka didatangilah Abu Lubabah oleh Abu Dahdah. Maka ditemuilah di situ, ya Abu Lubabah, apakah engkau tahu pohon kurmaku yang di sana ada mata airnya, di sana ada villa? Maka dijawab oleh Abu Lubabah, ya Abu Dahdah, siapa yang tidak tahu pohon kurmamu? Iya, di sana ada 600 pohon kurma. Abu Lubabah, apakah engkau mau bahwa pohon kurmamu saya tukar dengan pohon kurma milikku dan seluruhnya adalah menjadi milikmu? Kata Abu Dardah,
pohon 600 pohon kurma ditukarkan kepada Abu Lubabah dengan satu pohon. Maka ditanya oleh Abu Lubabah, beneran nih, serius mau tukeran pohon kurma? Tukeran maksudnya dijoli-jolan lah ya, mau dijoli-jolan, satu dijoli dengan 600 pohon kurma. Maka Abu Lubabah berkata, apakah benar akan menukarkan kepadaku? Serius, 600 pohon kurma milikmu akan kau tukarkan kepadaku? Apa jawabnya Abu Darda? Ya, saya akan tukarkan kepadamu. Deal ya? Maka deal lah, akhirnya pohon kurma 600 ditukar dengan satu pohon kurma. Maka setelah itu Abu Darda mendatangi anak yatim piatu dan menyampaikan kepada anak yatim terus, hai anakku, mulai hari ini pohon kurma ini adalah milikmu dan makanlah sepuasmu. Maka terdengarlah apa yang dilakukan oleh Abu Darda ini terdengar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah pun memanggilnya Abu Darda. Ya Abu Darda, aku telah mendengarmu bahwa engkau telah menukarkan satu pohon kurma dengan 600 pohon milikmu. Ya Rasulullah. Apa? Maka Rasulullah pada saat itu langsung mendoakan kepada Abu Darda, ya Rabbi, jadikanlah Abu Darda seorang ahli syurga dan gantilah mereka dengan yang lebih banyak hidup di dunia ini. Maka mereka kemudian pulanglah, mereka mendatangi kebun Abu Darda dan di sana ada istri dan anak-anaknya sedang memunguti buah-buah kurma tersebut. Maka disampaikan oleh Abu Darda, hai istriku dan anak-anakku, mulai hari ini kurma ini sudah aku jual. Kata Abu Darda. Maka menanya istrinya, engkau jual kepada siapa ya Abu Darda? Aku telah menjualnya kepada Allah. Apa untungnya? Allah akan memberikan keuntungan syurga bagi kita nantinya. Maka apa yang dikatakan oleh istrinya Abu Darda? Barakallah, barakallah ya suamiku, barakallah ya suamiku, mulai hari ini wahai istriku, ini bukan milikmu lagi, tetapi ini sudah miliknya menjadi Abu Darda. Maka apa itu? Ini tersirat bahwa kalau kita mencintai Allah, kalau kita mencintai Rasulullah, sesuatu apapun yang kita berikan kepada orang lain itu akan menjadi nilai-nilai ibadah karena kecintaan kita kepada Allah. Kenapa saya menggambarkan ini? Ini adalah tantangan bagi adik-adik tahfidz Al-Quran, bagi adik-adik yang menghafal Al-Quran, bagaimana konsistensi menjaga nilai-nilai Qurani tiap harinya, perilaku Qurani. Kita bisa lihat Khalid bin Walid, kita bisa melihat Bilal, kita bisa melihat para sahabat yang lainnya, mereka yang tidak hafal Al-Quran tapi mereka begitu mencintai Al-Quran dan menjalankan Al-Quran dengan sangat baik. Memang betul orang yang penghafal Al-Quran akan mendapat tempat yang sangat tinggi, dan bahkan ketika di surga nanti pun Allah juga memberikan, ketika hamba yang hafal Al-Quran disuruh membaca, maka mereka ditingkatkan pada satu derajat yang lagi, suruh baca lagi maka meningkat menjadi satu derajatnya lagi, dan seterusnya, karena Allah sangat mencintainya pada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tapi adik-adik penghafal Al-Quran juga harus ingat bahwa bagaimana menjaga nilai-nilai Qurani ini yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari harus kita lakukan. Tantangannya adalah di situ bagaimana cara menciptakan kita mencintai Allah, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah, dan bagaimana kita mencintai Al-Quran. Apakah kita bisa? Kita harus bisa, karena suatu ketika nanti ketika kita akan kembali kepada Allah, maka Allah pun akan menjambutnya dengan sangat baik ketika bagi orang-orang penghafal Al-Quran yang mereka konsisten menjalankan isi-isi Al-Quran. Ini yang harus kita jalankan. Makanya di sana banyak dijelaskan oleh Al-Quran, beberapa ayat menjelaskan bagaimana tentang mencintai Allah. Kandungan isi Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Menurut salah satu ulama besar di Madinah, ada seorang ulama menulis, Ibnu Qayyim, menuliskan tentang Al-Quran, dan itu ada di Fatihah. Kandungan Al-Quran semuanya adalah di surat Al-Fatihah, dan kandungan surat Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isi dari seluruh Al-Quran adalah ada di surat Al-Fatihah, dan isi seluruh kandungan Al-Quran dan isi Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya menyembah dan aku hanya memohon pertolonganmu. Untuk apa? Untuk ihdinas siratal mustaqim. Kita harus mulai belajar ini.
Kenapa? Karena kandungan semua isi Al-Quran ada di surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah kata ulama itu ada dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim adalah tidak hanya pada kehidupan mesti kita pada sholat, tidak, tetapi dalam kehidupan dimensi yang jauh lebih luas adalah untuk meminta petunjuk kepada Allah, kepada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ini harus kita maknai dengan secara baik. Bagaimana adik-adik semuanya yang wisuda pada hari ini, mulai hari ini kalian harus menjadi manusia-manusia yang Qur'ani. Mulai hari ini kalian semua harus mulai membelajarkan diri untuk lebih mencintai Allah. Apapun dia semuanya adalah Allah. Mulai hari ini adalah kalian harus mencintai Rasulullah, dan mulai hari ini kalian semua harus mulai mencintai Al-Quran. Itulah yang Anda harus bawa. Makanya ini adalah satu hal yang sangat penting. Kenapa saya tidak mengucapkan selamat? Karena memang mulai hari ini maka adik-adik semua diminta untuk konsisten membaca Al-Quran itu dan menjadi manusia yang Qurani. Saya sebenarnya teringat ketika acara-acara seperti ini, saya biasa selalu ngajak ibu saya. Saya kalau ada acara, misalkan pengajian, misalkan acara apa saja, selalu saya ajak ibu saya. Dan ketika saya membangun masjid misalnya, saya juga selalu ajak ketika peletakan batu pertama, ketika peresmian, ketika misalnya saya membangun musolah yang pertama misalnya. Ini saya bercerita, mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi bagaimana kita mencoba untuk mulai memahami dan bagaimana cara mencintai Allah. Karena Allah sangat suka kepada orang yang telah mengingatnya dan mencintai, maka Allah pun akan mencintainya. Mohon maaf, Pak Kiai kelamaan gak Pak Kiai? Cekap ya? Jadi sekali lagi terima kasih, dan untuk adik-adik yang tadi wisuda dan mendapatkan hadiah umroh, kalau memang Kiai kalau memang diperkenan bisa berangkat tanggal 29, insya Allah berangkat tanggal 29 bareng-bareng dengan saya Kiai. Dan untuk yang menjadi juara 1 tadi, penghafal Al-Quran, saya akan memberikan hadiah kepada Adinda Habib ya. Saya akan memberikan beasiswa kalau kalian mau sekolah S2 di Mesir atau dimanapun, kami akan membiayai saudara ya. Jadi nanti kemana Adik Habib mau kuliah, kalau mau ngambil kuliah di Mesir, di Al-Azhar misalnya, kami sangat senang dan kami akan membantunya insya Allah sampai selesai. Kebetulan kami juga memberikan beasiswa kepada adik-adik itu ada 182 yang kami kuliahkan. Ada di ITB juga ada, di UI juga ada, dan lain sebagainya. Maka pada hari ini saya senang sekali, hari ini di Adinda Habib, saya suka sekali tadi saya ngerasain sama beliau tadi, Kiai, saya suka sekali bacanya bagus, dan saya langsung teringat dengan Ustadz Hanan At-Taqi. Ya, Hanan At-Taqi itu ini Ustadz favoritnya anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua itu paling ngefans banget sama Hanan At-Taqi dan ngefans banget sama Syekh Jabir. Beliau ngefans banget. Jadi untuk Adik Habib silahkan kalian mau ngambil S2 di mana, kami insya Allah akan membantunya sampai selesai ya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada yang juara 1, juara kedua, dan juara ketiga. Saya sebenarnya pengen memberikan hadiah semuanya. Nanti kalau saya hadiah semuanya, saya khawatir nanti pondoknya kelihatan nggak jadi, nanti nggak selesai. Jadi insya Allah saya akan membantu pondoknya Pak Kiai Hatta Qodir dan masjid ini sampai selesai untuk dibangun Kiai. Insya Allah akan bantukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Hatta Qodir. Selamat telah menwisuda para penghafal Al-Quran.
Dan pesan saya kepada adik-adik penghafal Al-Quran, jadilah kalian manusia yang Qur'ani sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan menjadi ahlul jannah. Dan ibu-ibunya, yang para ibu semua orang tuanya yang hadir di sini, saya ucapkan selamat kepada putra dan putrinya telah diwisuda pada hari ini. Semoga pesantren ini mampu melahirkan manusia-manusia yang membawa berkah, manusia-manusia yang mencintai Al-Quran, manusia-manusia yang lebih mencintai Allah dan Rasulullah, sehingga di kemudian hari nanti kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Yang saya hormati Pak Camat, tadi belum saya sebut Pak Camat, mohon maaf. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ngapunten tadi kelupaan Mas, jadi karena saking senengnya lihat para santri-santri telah wisuda dan semua para hadirin sekalian, akhirnya saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.